Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sama yang tadi udah dibilang sama Teh Mei, mau minta maaf juga karena udah mengganggu waktu lagi bebaskan ya. Waktu istirahat. Ini menurut semua nggak? Nggak. Ini ada yang menurut nggak sih? Nggak ada. Oh, berarti mengganggu waktu bebasnya pemain nanti di rumah. Biasanya kalau bebas gitu ya? Ya. Sebelumnya dengan perkenalan diri, perkenalkan nama saya Dinda Hamzita, boleh dipanggil Dinda aja. Teh Dinda boleh, saya jangan nenek karena pun jadi nenek. Muadan boleh, princess boleh. Asal jangan nenek. Sekarang kita akan membahas. Kalau tadi ini judulnya tentang apa? Kalau sekarang tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, itu judulnya. Tapi poin yang bakal kita pelajari hari ini itu tentang berilmu. Tapi kita bahas sedikit tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Sebelumnya ada yang tahu nggak akhlak terpuji itu apa? Kalau tahu bilang aja jangan lama. Nanti kalau kalian saya juga tahu. Apa ada yang tahu nggak akhlak terpuji itu apa? Apa? Yang baik. Nah, boleh betul. Iya ya, mungkin akhlak yang baik. Kan namanya akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah sikap atau perilaku kebiasaan baik manusia mau ke diri sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, yang akan kita bahas itu terhadap diri sendiri. Bisa disebut juga dengan kalau terhadap diri sendiri itu bisa disebut juga dengan kalau bahasa sekarang tuh self love. Tahu nggak? Artinya apa? Artinya self love. Ada yang tahu nggak? Tahu? Nggak tahu? Cinta diri sendiri. Kalau kan sekarang kan apa-apa cintai diri sendiri dulu ya sebelum orang lain. Oh, hati-hati. Nah, itu juga termasuk ke dalam akhlak terpuji kepada diri sendiri karena mencintai diri sendiri. Karena sebelum kepada orang lain, sebelum kepada hal yang lain, pasti ke diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita sendiri yang nggak kita cintai, gimana kita orang lain kan? Jadi harus mencintai diri kita sendiri. Nah, itu juga perilaku terpuji terhadap diri sendiri itu punya ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama ada yang tahu nggak? Apa? Kalau tahu jawab tahu, kalau nggak jawab enggak. Kalau dia berarti apa? Tahu atau enggak? Enggak. Enggak. Oke. Ada yang tahu nggak? Enggak. Yang lainnya ada yang tahu atau enggak? Kalau dia berarti tahu ya. Kalau enggak berarti nggak ditanya. Jadi tahu atau enggak ciri-cirinya? Rasanya nggak akan disalahin. Nah, lalu yang pertama itu yang basic dulu ya, yang apa? Formal lah ini, menjaga kesehatan dan kebersihan. Juga ciri-ciri yang pertama. Kenapa kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan? Karena keduanya itu berkaitan. Kebersihan itu bisa menjadi kesehatan kita bagi diri sendiri. Kenapa? Karena kalau diri kita yang kotor, diri kita ya lingkungan diri kita yang kotor, kesehatan badan, kesehatan mental. Jadi sekarang kan apa mental dulu kan? Itu malah jadi lihat dulu lingkungan sekitar kita, lingkungan yang kita pakai itu bersih atau tidak. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kamar. Ada juga lingkungan yang nggak terlihat ya, lingkungan yang kelihatan. Sekarang kan banyak yang sirkular itu kan lingkungan pertemanan, itu nggak kelihatan. Jadi harus dijaga. Jadi harus nyari teman yang sehat. Bukan berarti yang nggak sehat ya. Yang sehat itu yang membawa kita ke hal-hal yang yang kedua ada yang kedua. Ini maaf ya kira-kira.
dan enggak. Yang tahu nanti dapat dulu. Paham? Dan enggak. Enggak tahu. Yang kedua, menuntut ilmu dan mengembangkan diri. Itu juga termasuk akal terpuji, karena itu penting ya buat diri sendiri, termasuk ke dalam mencintai diri sendiri juga yang tadi. Karena dengan itu kita tidak membiarkan diri kita itu bodoh, atau kita bahasa kasarnya, maaf ya. Jadi kita harus menuntut ilmu dan mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu kayak kalau kita punya hobi atau punya suatu kemampuan, nah dikembangkan, jangan dipendam. Masih ada pendem-pendem gitu, orang tua gitu kan, di kebun itu kan kalau kita mau atau kayaknya nggak bisa dulu ya. Kalau misalkan punya hobi ya, misalnya yang punya hobi olahraga nggak ada. Hobinya apa sih? Hobinya tidur, bagus juga, termasuk self ya, cintai diri sendiri. Apalagi selain tidur, hobinya makan, selain self tidur kebutuhan makan ya. Kalau nggak makan kurus nanti. Apalagi hobi masih. Selain olahraga apa aja tuh hobi kalian? Membaca apa? topeng. Masak, nanti kita dimasakin ya sama ibunya ini. Kayu bisa masak. Iya, masak air. Ya, masak air, masak nasi ya. Bagus tuh. Nanti kalau di rumahnya pada belum makan, boleh tuh ya katanya. Nanti dimasakin air, nanti dimasakin. Kita juga hobi, nah itu dikembangkan. Misalkan bisa masak, belajar terus nanti siapa tahu punya bisnis usaha. Mau enggak? Atau nggak mau? Nah yang selanjutnya ada bersikap jujur dan bertanggung jawab. Bersikap jujur itu kepada siapa? Kepada diri sendiri dulu tentunya, jadi kepada orang lain. Karena kalau kita sendiri itu dirinya bohong, nanti acak-acakan kok. Intinya kalau kadang kan manusia itu zaman sekarang dia kalau diri sendiri kayak apa-apa di banyak konteks gitu yang tentang diri sendiri kan, yang ini harus jujur aja ke diri sendiri. Jangan mengakui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Kalau punya kelebihan ya diakui, jangan disembunyikan. Tapi tidak sampai menyombongkan diri ketika punya kelebihan. Misalkan saya udah punya pelajaran matematikanya. Nah, dikembangkan bukan dijadikan sombong. Kayak misalkan ada yang belajar itu, tahu gak yang bersatu apa? Gak tahu. Saya bisa tapi saya udah ngajarin. Kan betul ya, ini gak boleh sombong. Kan sombong kayak gimana? Kayak gimana? Kayak gimana sombong kayak gimana? Agul. Kayak simpanan arus baru kita sekarang. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Itu ya, itu termasuk sombong. Itu namanya terlalu mengakui kelebihan. Mengakui itu seperti aku itu lebih mengakui tapi jangan berlebihan. Lalu ada memegang janji. Ada yang suka ingat janji. Nah itu termasuk nggak termasuk ada sikap jujur terhadap diri sendiri. Dampaknya kepada orang lain. Tidak baik itu tidak termasuk pada bersikap jujur. Yang terakhir, mencintai diri sendiri secara wajar. Nah, tadi yang saya bilang tadi nih, mencintai diri sendiri ya tapi secara wajar, sewajarnya manusia aja gitu. Jangan berlebihan kayak terlalu mencintai diri sendiri sampai terlalu menjaga diri sendiri. Kayak contohnya sekarang kan kalau sering dikit belanja, karena saya lagi stres nih, saya tidak bisa saja di belanja itu tidak baik ya kalau terlalu berlebihan. Kasian nanti yang bayarin itu ada paket kan, itu tidak baik. Jadi terlalu mencintai diri sendiri bukan berarti tidak boleh, tapi sewajarnya saja. Nah, contohnya itu apa? Poin mencintai diri sendiri secara wajar itu yang pertama,
tidak zalim terhadap diri sendiri, kayak belajar karena itu sekolah ya. Karena misalkan saya orangnya ambisius dengan ranking 1 terus belajar terus dari maghrib sampai subuh terus aja begitu sampai sekolah juga lupa namanya itu belajar. Dia kira itu menyiksa diri saya sendiri. Enggak, saya berarti itu harus sering-sering baca atau TikTok biasanya. TikToknya dipakai yang positif banting. Nah, tadi itu topik utamanya yaitu tentang berilmu. Ada yang tahu nggak berilmu teh apa? Tahu nggak berilmu apa? Aku tahu, tapi lupa lagi. Udah kalah labur. Udah kalau labur kemana? Ada yang tahu nggak berilmu teh apa? Tahu nggak apa berilmu teh? Kalau dikasih tahu, mau dikasih tahu mau nggak? Kalau kamu nggak mau kasih tahu, udah wes berdiri sampai jam 12 sekarang mau dikasih tahu. Jadi berilmu atau berilmu adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia. Kalian sendiri itu pasti berilmu atau bisa berilmu. Sebodoh-bodohnya orang itu bukan bodoh, tapi berilmu ada ilmunya, walaupun cuman beda kapasitasnya aja sih. Jadi ilmu adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang atas ilmu tertentu yang dia pelajari. Yang dilatih kenapa yang dia pelajari? Karena dapat ilmu kalau dia pelajari. Jadi ilmu itu suatu keahlian atau kemampuan yang dimiliki seseorang yang dia cari, yang dia pelajari si ilmu tersebut. Jadi ilmu itu. Nah, orang yang berilmu itu bakal kelihatan beda dari segi berbicara, pemikiran, sikapnya. Dan bukan berarti yang kayak kelihatannya itu bandel itu gak berilmu ya, karena ilmu itu tidak bisa dilihat, cuma bisa didengarkan dan dirasakan. Begitu itu yang kayaknya yang kelihatannya itu berilmu bukan ya, kalau kan artinya ternyata belum sudah ilmu itu. Nah, jadi jangan belum jadi baik apa. Tahu nggak artinya apa? Bisa nggak tahu ini lagi apa nggak pernah? Belum 11. Ini belum pernah. Saya kalau belum 10 belum 11. Wow. Ya. Masih muda. Berarti ini siapa juga yang bilang kita tua? Iya, masih muda. Dia bilang ya. Nah, nanti harus tahu dong apa arti dari jadi baik apa. Jadi artinya sering dengar kan di TikTok atau di Instagram, di Instagram. Bisa baik apa? Jadi bisa dulu dari baik apa, ada yang artinya apa. Jadi jangan menilai orang itu dari penampilan dari apa. Jangan siapa tahu yang tampilannya ya kayaknya nggak cocok nih tampilan sama si kalau kita. Siapa tahu di dalam itu banyak kejutannya. Makanya belajar baik apa. Kalau melihat orang, siapa tahu keahliannya lebih dari kita ternyata yang diam-diam kalau di kelasnya diamnya di pojokan aja mulu gitu kan. Nah itu sebenarnya siapa tahu kalau orang itu kan bagiannya itu juga berilmu, cuman siapa tahu lebih dari kita. Jadi jangan ada orang lain dengan karena kita semuanya. Oke, kamu kalau mau masuk sektor kita harus berdiri dulu, boleh kan ya? Terus ada ciri-ciri orang yang berilmu. Baik lagi ciri-ciri. Kalau tadi ciri-ciri orang yang
Sekarang orang yang berilmu apa tuh ciri-cirinya yang kamu? Apa? Ciri-ciri orang yang berilmu. Ciri-cirinya. Tunggu kiri. Apa tuh ciri-cirinya? Pintar. Nah, Pasti itu. Nah, pasti betul tuh. Apalagi yang pintar. Betul. Oh, kayak begini ya, betul. Nah, yang pertama itu tadi yang dikatakan siapa namanya? Esti. Pakai H nggak? Pakai S? Ya. Yang dikatakan kayak Esti banyak yang pintar, sopan, ada betul. Lalu ada juga mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah. Menjaga itu bukan menjaga pakai security ya. Masa orang yang berilmu nih, jagaan di security, setiap mau ke toilet jagain pakai security, nggak mungkin. Menjaga itu artinya mengingat tidak melupakan apa yang sudah dipelajari di sebelumnya. Nempel tuh di otak sebenarnya. Jangan yang nempel cuma segitu. Tempelin biar keren. Dan mengamalkan ilmunya karena Allah. Mengamalkan itu gimana? Yaitu dapat pengajaran orang lain ya. Dia punya ilmu yang kan saya tahu belum kerja iya. Kamu nggak tahu belum kerja iya. Ya, itu mengamalkan ilmunya. Kerja jadi belum. Itu kan tahu berarti. Lalu yang kedua ada apa ya? Yang kedua itu dari satu ayat. Lalu ada juga selanjutnya tadi kan ciri-ciri. Sekarang dampaknya nih, dampak orang yang berilmu itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu kepada diri sendiri, balik lagi kan topik utamanya tentang diri sendiri. Tapi yang kedua terhadap diri sendiri dulu. Yang kedua kepada orang lain, yang ketiga kepada masyarakat. Dampak orang berilmu kepada diri sendiri itu apa? Yang pertama, satu aja nih, dan pusing jadi soalnya. Dampaknya, akibatnya. Anu bisa ya. Ya, yes betul. Mendapatkan nilai atau ranking. Nah, sekarang. Wih, tepuk tangan. Jangan tepuk kaki. Betul ya, tadi mendapatkan ranking. Itu dampak positif karena kita belajar. Selanjutnya ada ilmunya semakin luas. Berarti kalau dapat ranking otomatis kita belajar. Jadi ilmunya semakin luas. Terus hidupnya itu lebih bermanfaat dan bermakna. Kita belajar kan orang berilmu seperti itu ya. Terus bukan berarti yang berilmu juga seperti itu opsional, tergantung diri kita sendiri. Kembali lagi kita ke diri sendiri karena kita diri sendiri dulu sebelum orang lain. Nah, lalu ada juga bagi orang lain, apa itu dampak positif berilmu itu bagi orang lain? Orang lain kamu itu apa ya bagi kamu tapi kan orang mungkin orang sebenarnya dampaknya bagi orang lain dampak positifnya. Dampak positif berilmu bagi orang lain apa enggak? Iya, kita berpikir. Coba yang berpikir saya yang diem. Ini saya kita punya ilmu bukan oleh orang. Yang ketiga, dampaknya bagi orang itu apa? Sebabnya akibatnya Kita bakalan dihormati. keluar dari kelas langsung jadi manusia. Amin. Jadi ustazah. Nah, jadi orang lain. Apa? Iya. Membantu orang lain dalam kesulitan mempermudah, karena kan misalkan kalau teman sebangku tuh ada yang nggak tahu nanti dia beli ya saya dibikin itu kan pertanyaannya. Lalu yang terakhir ada terhadap masyarakat atau lingkungan. Apa tuh dampak baiknya orang yang berilmu pada masyarakat? Apa ini maksudnya?
Dia itu sampai tidak kalau nggak ada yang jawab saya keluar ya. Yang pertama adalah positif kita memberi manfaat bagi lingkungan kita. Karena kalau yang berilmu nih, nanti di rumah tuh pasti bapak tanya, betul kalian tuh, oh sesi ini tahu, ada kita saja tempat ini, gitu itu sama dengan bermanfaat atau memberikan manfaat terhadap lingkungan kita. Kalau di desa-desa itu ada perlombaan juga. Kan nih mau ada bulan raja ya, sekarang kan acara raja apa ya bulan barusan. Biasa sudah naik. Raja apa yang baik-baik? Tapi bukan yang baik. Maksudnya yang Islam. Ada nggak? Ada yang lomba gitu juga. Enggak, jarang, tapi ada. Dan juga di situ kalian bisa melakukan TSP dari RT 1 misalkan. Lomba ceramah juara 1. Dapat hadiah umroh. Satu modal dari daerah. Itu juga dapat membawa nama itu. Jadi nanti RT 1 teh, wis mantap nih RT 1. Ini keunggulan ada TSP penajam juara 1. Nanti dipanggil ke RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, 6, 7 sampai 100. Lumayan. Terus dapat menciptakan kebenaran untuk ilmu masyarakat. Kita masyarakat itu jadi wah, ada yang begitu. Anak saya di wilayah sekolah anak saya belajar ceramah. Gitu ya. Jadi masyarakat itu jadi dengar sama dia. Selanjutnya istirahat ya. Sebelum kita pulang. Ada sesuatu dulu. Saya kasih tugas. Gampang ini mah. Membuat komik. Nanti ini dibagi jadi 2 kelompok aja, di 9 orang. 1, 2, 3, 5, 6, dan 9. Dibagi 2, ada yang 5, ada yang 4 orang. Membelah diri. Caranya adalah nanti saya kasih kertasnya ke kalian setiap kelompok 1 dan beserta dan lain-lainnya. Nanti kalian ini ada gambar nih, tinggal gunting, tempel, terus tulis percakapannya aja. Gampang kan? Kalau kata anak SMA nanti lemnya saya kasih pinjam maksudnya bukan dibawa pulang, sama guntingnya juga. Tapi udah dibuat jadi 2 kelompok, cukup 2 kelompok. Ini kemana? Ini ke sini, ke sini. Boleh kasih kok pahala. Bebas dari yang semua apa ya. Ini di tres ini saya mau tahu nggak? Ya. Label karena ada 1, jadi dibagi 2. Ya, kayak diguntingnya sesuai sama warna-warnanya ya. Digunting dibentuk jadi manusia ya. Ditempel di sini. Begitu. Ini semua gak semampunya aja. Ada yang bawa pulpen? Bapak? Digunting. Temanya tentang orang yang berilmu. Tentang ini aja temanya, tema percakapannya tentang mencintai diri sendiri.
Jangan tertekan, jangan tertekan gitu. Ini sama ini lagi ngobrol kayak komik, tau kan komik? Kalau ada obrolannya, penjelasan cinta dia ini bebas ya, ini supaya rasa ininya nanti kalau begini kayak sini terus kesimpulannya yang tadi belum dibaca bersuara ya dengan jalan nggak kedengeran sama hati terima kasih telah meluangkan waktunya dari subuh kan dari bangun juga subuh ini gak ada haji dulu ya nanti kalau mau haji ikut dulu nah yang sudah meluangkan waktunya dari subuh sampai sekarang itu jam 10 terasa gak sih? terasa ada yang rasa banget tuh kan rasanya semua rasa banget. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Hadiahnya mungkin nanti kalau kita bertemu lagi boleh ada hadiah, tapi kalau bertemu lagi kalau nggak bertemu ya kalau berarti sekian dari saya. Siapa saya? Kita siapa saya tadi? Sekian dari saya. Ya udah tidak
apabila ada kekurangan, kalau ada kelebihan, ya nggak apa-apa sih. Mau